Selamat siang, selamat pagi, siang, atau sore untuk Ibu Rulina. Kami dari kelompok 5G akan menjelaskan tentang network slicing berdasarkan 5G dan tantangannya di Indonesia. Eh, saya, Irlan, akan menjelaskan tentang latar belakang dari hasil research kami. Jadi, eh, latar belakangnya adalah kan karena semakin seiring berjalannya waktu, saat ini generasi kelima dari cellular network atau yang biasa disebut 5G itu semakin cepat berkembang. Nah, tapi karena harapan akan keunggulannya 5G itu dari generasi yang sebelumnya itu membuat 5G itu harus menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan sebelumnya. 5G itu diharapkan bisa memberikan solusi untuk berbagai masalah yang berbeda-beda. Um, jadi apa ya? Jadi berbagai masalah yang berbeda itu semoga bisa diselesaikan sama 5G itu. Jadi 5G bisa menyelesaikan permasalahannya. Walaupun jadi kan permasalahannya ada beda-beda nih, tapi jadi penyelesaiannya itu juga bisa berbeda-beda pula dari yang diberikan 5G juga. Jadi di 5G itu ada network slices yang adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah tersebut. Network slicing itu menawarkan fleksibilitas dengan melakukan modularisasi dan fungsi jaringan yang fleksibel. Tetapi setelah dilakukan research kemarin itu, belum ada rangkuman status dalam standarisasi network slicing 5G sampai sekarang. Nah, hal ini mendorong kelompok kami itu untuk melakukan beberapa research mengenai network slicing pada 5G dan beberapa rintangannya. Tujuannya itu untuk menggali lebih dalam mengenai network slicing 5G serta mengidentifikasi rintangan dan beberapa solusi dari rintangan yang ada. Selanjutnya, aku mau menjelaskan tentang metode pembuatan paper ini. Pertama, kita menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder ini kita menggunakan data yang bersumber dari literasi maupun referensi yang ada. Nah, data sekunder ini kita terapkan pada paper-paper ini untuk mengetahui kendala-kendala dan berbagai macam informasi mengenai data network. Nah, kita melakukan paper ini mencari research-nya itu melalui studi literatur pada paper-paper sebelumnya yang membahas tentang 5G data network dari tahun 2015 hingga 2020. Nah, dari data yang didapat dari studi literatur ini akan digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan informasi dalam paper ini. Nah, untuk hasil dari paper kami ini mendapatkan hasil sebagai apa tuh? Network slicing itu merupakan paradigma yang menyanyikan pada jaringan seluler yang memiliki jaringan 5G masa akan mendatang. Karena 5G ini dia tuh banyak manfaatnya untuk produk-produk yang memakai produk-produk yang cerdas, yang memakai AI itu seperti autonomous driving, teleoperated driving, ataupun vehicle to everything service yang memiliki kategori seperti tidak membantu pengemudi mendapatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas. Dan terus munculnya teknologi 5G ini diharapkan mengubah dunia teknologi karena 5G ini mempermudah kegiatan kita dalam menggunakan internet. Namun, ada banyak masalah juga yang harus dihadapi. Nah, selain biaya yang mahal, teknologi 5G ini juga memiliki frekuensi yang tinggi sehingga menyebabkan kecepatan yang setara dengan menggunakan kabel. Dan terus skenario perencanaan adalah metode sistematis untuk mempertimbangkan dan memprediksi skenario yang tidak pasti yang tidak dapat meramalkan skenario memiliki efek langsung pada iklim. Dan terus jaringan 5G di Indonesia ini sepertinya belum terjadi pada waktu yang dekat ini, bahkan pada tahun 2020, karena seperti yang kita tahu, bahkan jaringan 4G di Indonesia pun
belum terjangkau dengan baik ke seluruh wilayah. Dan terus pada akhir-akhirnya juga ada teori konspirasi yang menyebabkan yang mengatakan bahwa jaringan 5G ini menyebabkan virus COVID-19. Nah, dah. Next, Len. Nah, selanjutnya ini ada 5G System Detail Arsitektur. Nah, di dalam diagram ini kita yang kita pilih itu adalah user plane connectivity. Dan user plane connectivity tersebut di dalam 5G ini disebut dengan PDU. PDU session itu yang biru-biru itu. Nah, atau sesi yang bisa disebut juga dengan sesi protokol data unit. Nah, dan dapat dilihat pada PDU ini tuh menjalankan mobilnya atau perangkat lainnya melalui GNB. GNB ini millimeter wave ke UPF atau user plane function dan ke data network. Secara tradisionalnya di LTE itu contohnya itu bakalan disebut dengan paket data network. Nah, kalau di dalam 5G itu adalah data network, tapi ini akan berubah menjadi internet atau mungkin IMS. IMS itu subsystem jaringan multimedia IP. Atau bisa berubah menjadi corporate LAN atau deskripsi yang lainnya. Dah. Nah, kemudian ini ada dari perkembangan kecepatan teknologi komunikasi. Pada tahun 1970 itu terkenal dengan yang namanya generasi pertama atau yang biasa kita sebut 1G. Nah, generasi pertama ini digunakan oleh ponsel klasik. Kecepatannya itu hanya sekitar 2 kbps. Kemudian pada tahun 1980 itu ada generasi kedua yang disebut 2G. Nah, generasi ini adalah generasi peralihan dari teknologi analog ke teknologi digital. Nah, kecepatan rata-ratanya adalah sekitar 14,4 sampai 64 kilobyte per second. Nah, kemudian pada tahun 1990 atau yang bisa kita kenal dengan jaringan generasi ketiga ini atau 3G merupakan evolusi dari generasi sebelumnya. Nah, keperluan akan kecepatan dan akses internet pada masa ini semakin dibutuhkan, sehingga harus ada teknologi yang lebih baik. Nah, ini kecepatannya itu sekitar 2 Mbps, kemudian hingga sampai 11 Mbps. Kemudian pada tahun 2000, yang disebut juga generasi keempat atau 4G. Nah, generasi keempat ini disebut juga dengan koneksi LTE, menjadi koneksi yang saat ini paling banyak digunakan untuk keperluan komersil. Nah, kelebihannya itu tentu terletak pada kecepatan jaringan yang ditawarkan, karena kecepatannya ini 100 Mbps sampai 200 Mbps. Nah, yang terakhir 2010 atau yang kita kenal sebagai 5G, ini terkenal dari generasi terkini dari perkembangan koneksi data yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Pada generasi kelima ini, kecepatan yang disediakan diklaim bisa sampai 1 Gbps bahkan lebih. Tapi di Indonesia sendiri masih menjadi koneksi yang paling banyak digunakan adalah 4G. Next. Nah, 5G memiliki beberapa kegunaan, yaitu cepat dalam mendownload film dan streaming YouTube, memiliki cloud computing atau komputasi awan, smart home, autonomous car, IoT, dan memperlancar virtual reality. Keuntungan dalam penggunaan 5G yaitu biaya operasi industri seluler bisa mencapai 10 kali lebih rendah. Nah, kenapa 5G ini belum ada sampai saat ini? Karena ia memiliki beberapa kendala, yaitu kendala 5G di Indonesia adalah penetapan regulasi, ketersediaan spektrum frekuensi, persiapan infrastruktur jaringan, dan pengelolaan infrastruktur pasif. Next. 5G adalah teknologi generasi kelima. Ini memiliki banyak fitur canggih yang cukup potensial untuk menyelesaikan banyak masalah kehidupan di duniawi kita. Ini bermanfaat bagi pemerintah karena dapat membuat tata kelola lebih mudah. Untuk siswa, karena dapat menyediakan kursus lanjutan, kelas, dan materi online.
Itu juga lebih mudah bagi orang awam, karena dapat memfasilitasi mereka internet di mana-mana. Jadi, tutorial ini dibagi menjadi beberapa bab dan menjelaskan teknologi 5G, aplikasinya, tantangan, dan lain-lain secara rinci. Nah, hasil dari diskusi kami adalah 5G bermanfaat bagi semua orang dengan kegunaannya yang sangat menguntungkan. Namun, 5G masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar dapat beroperasi dengan maksimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.